Masih di Angga Podcast, podcast terkece seplanet bumi. Ya. Welcome semua yang baru gabung, geng. Kita sekarang dengan Ibni Mualim. Iya. Tua banget sih lu, Der. Gue manggilnya leader. Jadi karena dia ini adalah leader di bandnya. Dulu. Sekarang solo. Solois. Gue manggil lu apa? Sol jadi. Ngerti orang Sol? Solder dong berarti. Penyanyi solo sekarang ya. Enggak deh. Itu nanti deh gue bahas tentang penyanyi solo itu nanti aja deh. Gue mau bahas itu loh, Dar. Apa Kak? Kan podcast gue ini kan ngangkat 3 hal nih. Musik yang pertama memang. Ya. Tapi gue pengen kita skip dulu nih soal itu. Itu nanti di segmen terakhir lah bahas itu. Yang kedua tuh lifestyle sama untold story. Nah gitu. Jadi gue gak bakal lari dari 3 hal itu gitu sebenarnya. Nah sekarang kita ngomongin lifestyle ya kan. Di dalamnya kan banyak tuh unsur-unsurnya. Salah satunya adalah desain. Nah kita bicaranya gitu, desain. Ini kan banyak lagi nih unsurnya kan desain ini kan. Ada yang lukis, ada yang ada banyak seninya, artnya itu banyak banget gitu. Ya. Nah spesifikasinya itu adalah yang gue lihat itu keresahan gue bahwasannya desain ini kan memang udah kategorinya sudah bisa jadi profesi gitu atau pekerjaan yang gue lihat tuh. Nah lu cukup mewakili lah kalau ngobrolin ini menurut gue ya. Walaupun lu bukan lulusan sekolahan, lu kan di UK, Universitas Kehidupan kan lu ini ya kan. Lu belajar otodidak tentang ini gitu kan, tentang desain ini. Dan kenapa Ibni Mualim yang gue ajak ngobrol, karena dia memang profesinya di situ dan menghasilkan uang gitu. Nah jadi faktanya dia berpenghasilan. Nah faktanya gitu, lu berbuat membuat desain lalu berpenghasilan di situ. Iya. Nah yang pertama untuk memulai itu tuh kayak gimana, Der? Memulai maksudnya ini kan kita ngomongin hal ngedesain ini kan mudah dan nyaman dulu nih ya kan? Iya. Kan belum tentu juga. Sekarang kan semua orang bisa ngedesain loh, Der, sebenarnya. Iya. Lu sepakat gak sih sama gue? Semua orang bisa ngedesain. Enggak harus orang yang pertama sekolah di desain. Semua orang bisa desain. Pasti bisa desain. Oke. Gak harus ada bakat. Terus gak harus ada pengalaman. Betul. Sampai ke anak gue yang bocil yang kecil tuh aja bisa dia ngedesain sendiri gitu loh. Membuat sesuatu ya, maksud gue. Walaupun coretan-coretan kasar di handphone. Tapi jadi loh, enak aja ngelihatnya gitu. Karena look kan, kita bicaranya look gitu. Tapi memang gak ada makna. Enak dilihat tapi gak ada makna gitu ya maksudnya kan. Kok gue agak kaku ya. Ini kayaknya biar nyantai nih ya kan. Iyalah, ngapain kaku-kaku ini podcast ini gue gak Anda ini siapa? Kita gak lagi talk show atau wawancarain tokoh ini, Dar. Ini kita lagi ngobrolin ada fenomena daerah gitu. Daerah ini kan bukan letak geografis. Ini gue belajar dari Oza Rangkuti nih ya kan. Biasanya ketika kita bicara daerah misalkan kayak kampung, kota, daerah, ibu kota ya kan. Terus itu belum lagi kabupaten dan ibu kota gitu. Menurut podcast Kesel aja ya kan. Itu ceritanya daerah dan kota itu bicaranya mindset gitu. Iya kan, kita ngomongin kita daerah, terus kita mengkerdil-kerdilkan pemikiran kita akhirnya. Padahal gak ada yang beda sih menurut gua, ya bedanya itu ibu kota atau kotanya memang gitu, kotanya, jantung kotanya gitu, pusatnya di situ gitu. Tapi kalau ngomongin mindset sebenarnya sama aja hal yang dilakuin, cuman kan itu mah belum. Kayak ngomongin desain nih balik lagi. Apa sih kerjaan desain gitu. Nah lu buat menghadapin paradigma masyarakat Lampung di daerah Lampung itu sendiri, itu kayak gimana lu nyikapinnya? Untuk pertama ya sebenarnya kalau menurut Kak Angga ini gue cukup untuk mewakili tentang desain logo khususnya ya. Sebenarnya gue belum layak sih duduk di sini untuk ngomong soal desain logo dan
semuanya. Hmm. Karena masih banyak di luar sana kawan-kawan gue yang lebih dari gue. Ya jadi ini Yang pertama gue gak kenal, yang kedua mungkin ada yang kenal gak mau diajak, udah gitu aja. Iya, ya jadi gue sebenarnya opening outronya untuk mereka lah ini ya. Jadi gue. Tapi enggak lah, alasannya why lu karena lu bikin terus lu berpenghasilan udah gitu doang gitu sih aja gitu. ya. Oh ya. Iyalah Jadi gitu. dulu Karena kita ngomongin ya itu tadi kan paradigma masyarakat gitu. Bisa gak sih seorang desainer logo, kan lu spesifiknya di logo nih. Iya. Bisa gak sih seorang desainer logo hidup? Bisa. Nah kan kayak gitu. Iya. Nah gimana nih tentang paradigma Gua masyarakat jelasin ini nih? proses perjalanannya ya. Iya dong. Nah, dulu di tahun 2014. Nah. Tahun 2014 itu kebetulan gue lulus kuliah itu 2012. Kerja. 2014 gue baru memulai membuat logo. 2014. Baru belajar. Oke. Baru mau belajar. Nah, suatu hari gue ini kan orangnya dulu punya kayak gini Kak. Gue ini gak bisa dikekang sama siapapun. Oke. Terutama gue untuk kerja di birokrasi itu agak susah memang. Bukan susah dalam artian gue bandel, enggak. Di kantor lah. Di kantor dan gue pengen nyoba hal yang baru selain di kantor. Kalau dulu kan memang orang itu harus kerja di kantor. Nah kebetulan gue pas married itu, nikah itu, gue gak ada kerjaan sama sekali. Pengangguran kelas berat. Karena memang waktu itu gue mencoba jadi kayak entrepreneur gitu loh. Okay. Bikin bisnis lah, sekolah. Gue pernah punya sekolah bahasa Inggris, bukan sekolah, tempat les bahasa Inggris. Tapi gue gak bisa bahasa Inggris. Lu bikin tempatnya, memfasilitasi aja memfasilitasi dan membuka lapangan pekerjaan untuk guru-guru bahasa Inggris. Yang kekurangan pekerjaan lah. Itu kerjasama dong berarti ya? Enggak. Hah? Ya iya. Iya dong. Tapi enggak lu nyiapin gini, lu bangunin tempat. Ya kan lu enggak ya oke. Lu siapkan tempat. Gua siapkan tempat. Ya kan. Gua siapkan muridnya. Oh, muridnya juga lu yang nyiapin. Gua yang nyari, marketingnya gua yang nyari. Gurunya gua yang nyari. Terus partner gua cuma satu. Bikin modul bahasa Inggris. Kan gua enggak bisa bahasa Inggris. PR-nya di situ kan. Jadi gua harus hiring orang bahasa Inggris dulu. Gua kawannya ada S2 bahasa Inggris Unila. Dan dia ini gak bisa buka tempat les gitu loh. Tapi temen lu itu bisa bahasa Inggris kan? Bisa bahasa Inggris, jago banget. Gue pikir udah S2 gak bisa. Buku dia jago banget kan. Gue punya loh soalnya teman lulusan komputer tapi dia gak bisa komputer. Ya banyak. Adis. Si Adis. Ya jadi sebenarnya pendidikan itu ya sebenarnya apa ya? Enggak, apalagi di sini ya. Enggak terlalu ini loh Kak. Pendidikan itu cuman kayak 10% gitu. Setelah 10% masuk gini. Nah ketika gue keluar dari universitas gue nih. Gue kan dulu hukum nih. Gue baru bener-bener tahu tentang hukum setelah gue itu lulus. Jadi ilmu-ilmu di tempat pendidikan itu hanya 10-20% gue memahami itu. Jadi wajar kalau ada orang sarjana komputer nggak bisa mainin komputer itu wajar. Karena memang adanya itu bisanya kita pengaplikasian ilmu itu di ketika dunia realita gitu. Dunia di prakteknya. Baru kepake tuh ilmu. Iya. Nah terus masih kelebaran ya. Ntar dulu. 2014 tadi balik lagi ya. Di 2014 tadi gue mau kerja itu memang pengangguran lah. Akhirnya ada kawan gue yang ngajakin gue waktu itu. Dia itu ngajakin gue dari tahun 2013. Dia anaknya di kampung gue sana. Ngajakin lo untuk belajar desain. Belajar desain. Nah, gue bilang. Waktu itu lo belum bisa desain? Belum sama sekali. Oke. Terus gue ditawarin, ayo dong desain logo. Gue gak bisa. Terus sampai 1 tahun gue diajakin itu. Itu bukan passion gue. Gue selalu bilang gitu kan. Gue udah punya passion sendiri. Ngomong-ngomong lagi tentang passion kan. Musik passion gue gitu. Bukan musik. apa buser. Enggak itu. Udah lewat ya itu ya. Udah lewat masanya. Ya terutama di musik lah. Gue gak di situ passionnya. Terus kedua gue gak punya bakat. Gue gak punya bakat.
pikir gue membuat sebuah logo itu harus mempunyai bakat yang seninya benar-benar bagus gitu, punya estetika dan lain-lain. Gue balik lagi ke rumah. Kok anak ini duitnya banyak ya? Realitinya dia banyak duitnya. Nah gitu itu loh. Makanya gue bilang faktanya ketika lo melakukan pekerjaan nggak asik kalau seandainya nggak menghasilkan gitu. Bullshit jadinya. Gue berangkat dari situ karena gue harus mikirin beras kan waktu itu kan. Beras, minyak dan lain-lain lah. Realistis. Akhirnya karena gue habis nikah itu nggak mau kerja di perusahaan, gue pengen bebas. Gue pergi ke tempat kawan gue ini. Ternyata mereka sudah bikin tim di Bandar Lampung. Oke. Nah, hari itu hari Senin kalau gak salah ya. Gue dari rumah itu pakai baju kemeja kayak orang-orang kantor itu. Gue bilang sama bini gue, mau kemana katanya? Mau kerja gitu kan. Padahal gak ada kerjaan kan. Mau kerja. Kerja di mana? Di sana desain. Nah gitu kan. Padahal belum bisa desain. Ya gue belum tahu. Desain kanan. Sampai sana gue lihat. Coba sih gimana sih cara kerjanya kan gitu. Ternyata kata mereka kerja ini gak membutuhkan bakat. Cuman membutuhkan kemauan. Ya. Nah terus gue ini salah satu orang yang selalu nanya hasil. Untuk boosting semangat kan. Hasilnya gimana? Penghasilannya gimana kalau kerja di sini di kayak kalian ini? Ya lumayan bro, A, B, C, D, E. Terus gue belajarlah gue dari situ. Hari itu juga gue langsung belajar sama kawan-kawan gue. Tapi lu udah bisa ngidupin komputer kan? Udah itu? Dong. Udah kak. Terus karena memang basicnya udah ada dikit. Tapi kalau software desainnya gue belum. Oh belum. Baru kali itu gue nyentuh. Baru Corel. Itu, langsung Corel itu langsung Corel oleh draft software. Dan dari itu gue langsung nanya, langsung bikin account terus belajar. Seminggu dari situ kan gue diajak suruh ikut kontes dulu. Kontes lomba-lomba desain lah. Lomba desain logo ada di 99 desain. Nah seminggu itu gue langsung dapat menang gitu istilahnya. Dari kompetisi itu gue menang dan dibantuin sama kawan-kawan senior gue nih. Karena dibimbing mereka kan. Ketika ada revisi sampai suatu hari itu ada ya. Kan gue dulu belum gak bisa bahasa Inggris kan. Gue ini emang gak bisa bahasa Inggris. Iya. Dia gue tahu. Ngasih feedback kan. Please change the fox gitu-gitu kan. Dia tuh minta logo ini dirubah jadi logo hewan rubah. Iya rubah. Nah gue pikir ini suruh ngerubah apa ya. Gue tuh ngenangkepnya itu tuh bukan hewan loh. Please fox kan gue translatein kan. Please apa change this design ke fox gitu loh. Oh gitu iya, ya kan. Iya. Gue udah lupa, udah lama banget kan. Gue pikir, gue bingung nanyalah sama kawan gue ini kan. Ini suruh rubah apanya gitu kan. Ini bukan rubah goblok kata dia. Ini suruh ganti hewan rubah kata dia kayak gitu. Oh bukan rubah, suruh ini ya. Jadi saking gak ngertinya bahasa Inggris gitu. Jadi memang lu ganti gambar babi akhirnya. Enggak ya? Enggak, yang tadinya inisial gue ganti gambar rubah hewan gitu kira-kira. Aduh, itu sebenarnya cerita lucu lah pokoknya. Sampai sekarang dikenang kegoblokan gue itu gitu. Dan akhirnya ceng depok Fox ki opo, rubah apanya kan gitu. Gak taunya hewan rubah. Gak taunya, iya. Gua gak ngerti hewan rubah itu apa karena memang dulu kan. Ya ngertinya cuma gitulah, gitar, musik dan lain-lain. Tapi musik juga bahasanya bahasa Inggris semua loh. Lah iya, tapi dari situ kak. Dari situ gue mulai menang nih tadi ya, lanjut ya. Mulai menang dibantuin kawan gue. Dan memang kawan-kawan gue ini baik semua kan. Ketika dia bantuin gue, royalti itu dikasihin ke gue semua. Yang tadinya gue, ayo bagi aja. Gak usah, ini buat kamu aja. Berapa duitnya? Dulu satu logo 2.500.000. Oke. Dulu UMR di sini masih 1.800.000. Terus gue punya pemikiran dong. Gila ya, baru seminggu gue udah dapet 2.500.000. Gimana kalau 4 minggu? 10 juta iki. Kan gitu kan, gue pikirnya kan gitu. Iya iyalah.
Ya iyalah hitung-hitungan monyet aja ya kan. Hitung-hitungan orang-orang ini kan. Iya dong, hitung-hitungan orang Jadi dagang dari kan situ gitu. gue semangat Kak. Dari situ gue beli laptop. Karena gue dulu belum punya alat, masih nebeng. Laptopnya duitnya dari mana? Duitnya adalah di rumah tabungan. Oke. Akhirnya gue bilang sama orang rumah, biasa lah itu maka. Bilang sama orang rumah, kamu beli laptop. Gitu kan. Buat AB ini duitnya dapat nih. Seminggu udah dapat segini. Seneng kan? Super. Akhirnya dari situ gue belajar beneran. Ya terus belajar ngontes. Gue fokus ngontes terus. Memang dulu di era itu, zaman itu masih ngontes pengetahuannya. Iya. Belum menyebar ke yang market lain. Kalau nggak ngontes nggak dapet duit. Nggak dapet duit. Itu pemahamannya masih ke situ di 2014 itu. Karena lu anak festivalan sih. Nah gue ini suka bertarung ke orangnya. Gue paling seneng. Bukan, suka kompetisi. Kompetisi ya, bertarung. Ya suka kompetisi lah. Terus dari situ terus. Dan alhamdulillah gue ini kalau di kontes itu memang bener-bener cepet dapetan. Calak gitu. Gak semua nasibnya kayak gue. Ada yang 1 tahun gak dapet sama sekali tuh ada. Kerjanya sama, effortnya sama. Rezekinya beda. Nah, cuman ada juga yang di atas gue yang bisa. Wah ini. Nah gue pernah 1 hari itu menang kontes itu totalnya $1.750. Itu kontestan desain itu ada 5.000 lebih. Dan ini gue benar-benar baru bisa memahami bahwa rezeki itu memang datangnya dari Allah. Iya. Karena di fase itu, gue desain itu belum seberapa skill gue. Gue skill gak ada. Baru belajar. Baru berapa ya, 1 tahun apa setengah tahun gitu. Ya belum pro lah, belum expert lah Kak. Ngontes. Menang nih. Sampai tangan gue ini gemeter gini. Ada saksinya si Windu. Windu dulu ngetim bareng gue. Di luar hoki. Di luar hoki lo, apa yang menyebabkan lo menang? Nah pertama gini, kan setiap kontes itu perusahaan ngasih brief ya. Oke. Di brief itu ada analisisnya untuk knowledge untuk mencapai visi dan misi dia. Kan dia nulis perusahaan gue bergerak di bidang ini, target marketnya ini. Dan gue itu ya di dalam kontes itu kan gue lihat yang rating tinggi gambarnya seperti ini contohnya yang dia suka. Yang ini seperti ini. Akhirnya waktu itu inisial kan O gitu. Akhirnya gue iseng-iseng aja itu buat iseng gitu kan. Gini aja lah. Kayak gitu. Karena belum ngerti tentang arti filosofi dan lain-lain. Belum. Akhirnya gue upload, ratingnya tinggi. Sampai babak final. Akhirnya gue yang dipilih. Dan gue tuh gak nyangka kalau gue bakal menang. Ketika ngelihat pengumuman, menang. Tangan gue gemeter dong. Itu dulu itu 1.250 itu sekitar 20. Berarti lu menang itu dulu lu itu nggak menganalisa kenapa lu menang ya? Nggak tahu. Nah, lu baru menganalisa lu menang itu baru-baru ini gitu kan? Karena jam terbang tadi kan. Iya. Dulu emang bener-bener baru belajar. Kalau ibarat orang belajar kunci gitar baru jreng gitu. Nah dari situ gue baru ya emang ini rezeki gue ya. Kalau ditinjau dari skill gue nggak ada. Skill gue belum mumpuni. Tapi emang ini rezeki gue. Gue baru percaya bahwa kerja aja lah. Nanti juga dikasih. Kayak gitu. Nah akhirnya ya udah. Setelah menang itu gue baru beli PC. Berangsur-angsur Kak. Beli komputer. Nah kayak gitu. Dan gue semakin seneng ngontes. Semakin seneng. Terus ya sampai sekarang pun masih seneng gitu loh. Karena memang gue suka berkompetisi. Walaupun ada peluang lain. Gue tetap sempetin ngontes gitu. Karena di situ gue banyak banget belajar. Terus banyak banget ketemu perusahaan. Banyak banget edukasi yang gue dapet. Oke. Banyak manfaat lah buat lu. Banyak gitu. Manfaat banget. Jadi bukan intinya lu bukan bicara sekedar pengen menang gitu ya. Ya bukan. Kalau suatu saat kalah pun gak apa-apa. Tapi lu udah banyak dapet intisari dari jadi ketemu siapa pemenangnya contohnya. Iya. Misalnya yang menang di kontes tuh gua gitu. Iya. Akhirnya lo belajar kan kenapa gua menang gitu kan. Iya. Nah gitu. Terus ternyata logo itu kalau di kompetisi itu kan tergantung CH-nya ya. CH-nya itu ownernya. Ownernya itu yang dia sukain gitu seleranya. Ya itu jadi gue gak bisa analisis tuh.
analisis. Paling dia cuma ngasih kisi-kisi aja, gue suka yang contoh kayak gini. Cuman kadang mereka suka bisa berubah. Setelah mereka ngasih sampel dia yang dia suka, kadang bisa geser dari situ. Ketika ada yang menurut dia pas gitu. Tapi ini menurut dia ya, bukan menurut desainer. Ya lika-likunya banyak Kak. Nah terus dari situ gue belajar terus, belajar. Akhirnya gue belajar beneran. Dan gue fokus di logo. Logo bener-bener bikin logo. Yeah. Kan di logo itu banyak skupnya Kak. Setelah logo ada brand identity, brand guide, segala macam. Dan gue untuk belajar brand identity, brand guide itu ya gak semaksimal gue belajar logo. Brand identity itu apa? Brand identity itu kayak setelah bikin logo itu nanti kan ada perlengkapan ya. Namanya itu brand identity. Isi brand identity itu ada kop surat, ada letterhead, ada amplop, ada Facebook cover, ada kartu bisnis. Ini brand identity. Terus ada brand guide. Brand guide itu ya rulesnya perusahaan itu loh, brand guide. Logonya nanti ditempatin di sini, berapa ukurannya, nggak boleh diganti warnanya. Ya brand guide-nya. Jadi kalau kita ada orang mau ngedesain, ini ada brand guide-nya gitu. Ada footage-nya lah intinya gitu. Ya, aturannya SOP-nya lah gitu. Ya. Terus ada setelah brand guide, brand media sosial pick. Ya. Ngedesain untuk media sosialnya. Facebook, Twitter, YouTube. Ya, yang terkait dengan media sosial. Background-nya itu belakang. Iya. Ini buat informasi teman-teman semua. Jadi gue kemarin minta Ibni untuk ngedesain logonya Angga The Potters gitu, ATP. Jadi ini orangnya nih yang ngedesain logo Angga The Potters. Ya kan? Gondrong-gondrong kayak gini. Gondrong gak jelas. Sama nih, gondrong gak jelas. Masih nanggung rambutnya Kak. Nah jadi ya itu juga alasan kenapa gue mau ngobrol sama lo sih ya paling intinya gitu. Karena lo adalah desainer logonya Angga The Potters. Dan gue bayar lo. Gue bayar $300 lo sama bro ini gitu. Baik banget Kak Angga ini. Gue bayar $300 sama beliau. Beliau ini dibayar harus pakai dolar. Gue tanya dia lucu. Jadi berapa? Dia pakai dolar, nyebutnya dolar dong. $300 dia sebut ya kan. Pertamanya dia minta 500, cuman gue tawar ya kan. Iya. $500 ya Kak. $500, terus gue tawar jadi $300. Ya rupiahin aja sendiri Kak, kata dia kan. Oh oke. Nah tapi kita bicara banyak hal gitu, maksudnya filosofi gitu ya. Iya. Filosofi gue cerita gue pengen, gue pengen banget desain logo gue itu jadi yang pertama itu kuat gitu, karakter yang kuat, yang menunjukkan eksistensi kedaerahan, gue bilang kan. Karena kita ada di Lampung, gue pengen logo gue itu ada bau-bau Lampung bukan, tapi gue gak mau ada sigernya gitu kan. Iya jadi kayak mana gitu kan. Ya dia menunjukkan hal yang kokoh gitu, yang kuat gitu. Karena gue butuh, logo kan jadi cerminan spirit kita juga gitu. Iya benar. Terus bentuk gue gak mau ada, gue lebih suka yang bulat-bulat gitu daripada yang lancip-lancip. Karena gue itu pertanda kalau gue fleksibel orangnya gitu kan. Iya. Terus yang terakhir coloring, gue bilang gue suka yang gradasi. Gue bilang kenapa gradasi adalah proses buat gue gitu ya. Karena gak saklek. Kalau orang kan gradasi ada yang menafsirkan gak jelas warnanya labil gitu. Nah kalau gue menerjemahkan gradasi itu proses gitu. Nah gitu. Jadi udah tuh si Ibni mikirin tuh. Waduh kayak mana nih logonya kan. Kayak gini. Akhirnya jadilah itu. Nah kalau yang bentuk ATP singkatan Angga The Pottersnya ini memang gue mintanya memang dibuat terpisah gitu satu-satu. Nah yang terakhir adalah logo branding marketing gue bilang kan. Karena suatu saat nanti gue pengen jadiin singkatan ini jadi sebuah branding jualan gitu kan. Gue pengen bikin merchandise misalkan gitu kan. Merchandise baju, ya hoodie dan lain-lain lah intinya gitu kan. Nah tapi gue pengen ada penguatan logo yang bener-bener logo. Yang bisa gue tempel di mana-mana tuh gitu. Nah dibuat lah dibentuk nanti gue tempel lah di footage kita nih bentuknya gitu tuh. Kayak gajah gitu kan. Wah, ada belalainya terus ada
Kombinasi lah gadingnya pokoknya. itu bukan gading tuh Kak, itu kayak sigernya gitu, atasnya begini, bawahnya begini, sut gitu. Dan dilengkungin A, T, tengahnya P. dia P gitu. Jadi bentuknya tapi kayak gajah gitu. Kayak gajah, kayak siger, ada sigernya. Cuman abstraksi gitu kira-kira gitu lah. Terus tiba-tiba lo kepikiran itu tuh. Ya karena. Ngegambar dulu sih ya. Kan iya jadi. Kok kayak gajah gitu ya. Ya jadi banyak kecelakaan sebenarnya. Itu tapi bagian dari proses. Jadi untuk menghasilkan sesuatu itu memang harus try and error Kak. Iya. Baru ketemu nih jati dirinya gitu. Tapi memang harus ngelakuin proses itu loh. Dilakuin terus. Oh gini. Gua pun begitu sekarang. Ngelakuin apapun selalu gua coba dulu. Misal biasanya proses kan dari sketsa ya. Setelah tahu tentang apa maunya, tujuannya kemana, arahnya kemana. Baru sketsa. Dan itu proses baru awal banget. Masih ada. Akhirnya di proses itu nanti kalau gua kebiasaannya selalu ada kecelakaan momen yang akhirnya itu kepake. Iya. Di setiap perjalanan gue bikin logo. Iya. Bagus nih. Bagus nih. Yang akhirnya gua ajuin ke setiap perusahaan, enggak cuman lo ya. Setiap perusahaan ini ya itu yang dipilih. Iya. Tapi setiap yang gua rancang itu kadang gak dipilih. Jadi gua udah paham proses gue nih. Iya. Oh gua harus. Iya waktu itu sempat nawarin gua beberapa desain. Dari sketsa kan. Iya dari sketsanya dia itu gua gak ada yang suka gitu. Ini kayak gini Kak. Enggak deh gitu. Kayak gini? Enggak. Kayak gini? Enggak. Kayak gini? Enggak. Kayak gini? Enggak. Enggak semua, pokoknya enggak semua yang dia buat gitu. Tapi begitu ada proses terus nggak sengaja bikin sesuatu kayak gini gitu. Terus dia ngejelasin satu alasan bentuknya ini gajah. Oh iya gitu. Jadi bentuk kayak gitu. Karena gue beneran ya sesuai sama itu mindsetnya ke situ. Jadi gue, jadi orang kan ngelihatnya mungkin gini loh Dar. Gue tuh nggak ada masalah sama orang ngelihat. Desain lu biasa aja nggak? Ya nggak ngaruh gitu. Gue sih nggak peduli komentar orang gitu. Ini gue bicara tentang filosofi. Kenapa gue bikin ini kayak gini gitu loh. Ya biasanya kalau orang yang ngomong kayak gitu dia gak ngerti biasanya. Iya. Banyak kan gak ngerti. Lebih asik bicaranya art gitu. Oh, enggak. Ya, gue pernah bikin logo band Ceylon Sky itu kan. Konsepnya 7TH kan. Gue bikin ambigram kan. Bisa muter kemana-mana sama konsepnya. Jadi dari itu dibilang orang gak banget. Ya suruh sini orangnya. Ngobrol dulu. Anda sombong lama-lama loh. Bukan sombong, maksud gue dia kan gak ngerti tentang prosesnya loh. Oh iya. Jadi emang logo itu gak ada penilaian. Kecuali soal gini ya Kak, estetika dan lain-lain. Kalau emang dia itu, ya sekarang logo Kumon tuh. Cuman gini, senyum. Iya benar. Di mana bagusnya? Kalau mau dibilang dari skillnya gitu loh, biasa aja kan. Cuman dari senyum itu dia itu bener-bener jadi sebuah karakter loh Kak. Dia itu punya karakter, bikin orang cepat inget. Nah gue bikin logo itu base-nya dari situ. Harus dari situ kan. Karena syarat logo itu pertama harus mudah diingat. Terus simple. Terus unik. Kalau gue begitu, bikin logonya begitu. Dari 3 kriteria ini gue selalu patternnya di sini. Nah untuk membuat sesuatu itu kan harus mikir. Kalau gue cuman komen, gue gak berani komen. Misal temen gue bikin logo nih. Ini nih. Gue menghargai pemikiran ini. Karena pasti dia pikirin kan. Kenapa logo jenderal ini hanya begini. Sama ini $300 juga bayarnya. Iya. Hanya kenapa warnanya harus merah. Terus gue bilang dong. Kak ini biasa aja logonya. Ya bagusnya di mana sih? Cuman kayak gitu kan gitu. Mungkin dia karena dia memang gak ngerti logo gitu. Ya kecuali emang ketika kita memang bener-bener ngasal bikin kan ada sih logo yang ngasal banget itu ada memang. Oh ini ngasal kayak gitu. Kelihatan ya. Tapi kalau dari segi konsep gue waktu itu bikin segi itu kalau dia tahu ya ini konsepnya ambigram. Ambigram itu mikirnya itu lama. Belum tentu maksudnya bisa diputar ke sana sini jadi sama. Terus mengkombinasikan angka 7, angka T, angka H jadi satu. Jadi satu perputaran. Gabungin filosofi mereka itu kan mikirnya lama. Enggak sesuatu yang kayak kita masak mie terus rebus jadi makan instan. Ya jadi gue maklumin untuk yang begitu-begitu. Orang-orang yang begitu gue udah oh ya gak apa-apa.
Ya gak apa-apa, gak perlu gue jelasin juga. Cuman kalau mau penjelasan ya ke rumah gak apa-apa ngobrol. Mungkin gue tuh sampai tanya ke beberapa orang waktu pas jadi itu. Artinya ada yang bilang oke, ada yang bilang nggak oke, ya tetap lah ya gitu kan. Yang bilang oke itu yang langsung nangkep gitu. Wah ini bentuknya unik nih gitu kan. Tapi ada yang nggak nangkep tuh sudut pandangnya nggak indah gitu. Maksudnya kalau yang indah itu yang kayak gimana? Bingung juga kan dia ngejelasinnya gitu kan. Kalau kayak gitu sudut relatif, gue nggak bisa terima alasan itu gitu. Tapi kalau lu bicaranya makna, nah filosofi. Itu baru asik tuh ngobrolnya. Baru gitu. Ketemu. Dan lu gak bakal kepikiran logo itu enggak. Iya baru asik tuh. Kalau cuman art doang mah gue gak perlu desainer, gue aja gitu. Kalau cuman art gue juga bisa gitu. Tinggal gue lukis-lukis kiri kanan atas bawah ini segala macam. Jadi nih artnya enak ngelihatnya. Kayak logo yang kemarin kan yang gue buat pertama ATP yang lu bilang asik tuh. Ya kan. Konsepnya niru kan gue niru Temple Pilot. Iya. Kayak gitu. Cuman A-nya gue ganti tuh ya kan kayak gitu. TM lah. Iya tapi tetap kuat kan dilihatnya gitu. Jelas gitu kan. Cuman gue tetap nggak puas gitu karena ini bukan original gue banget gitu. Tapi by the way logo yang kemarin yang punya ATP kemarin itu gue taruh di media sosial gue loh udah mulai di Instagram gue pakai itu. Kalau di TikTok gue pakai foto gue gitu, pakai foto gue. Karena biar kalau beda media sosial beda karakter sih dari masalahnya gitu kan. Jadi sebenarnya logo itu tercipta karena adanya kesepakatan kita sebenarnya. Nah makanya kan gue bilang ke lo, gue butuh beberapa part nih ya kan. Yang mungkin itu brand identity apalah dan lain-lain yang lo jelasin tuh. Karena memang beda lingkungan kan beda juga gitu terjemahan orangnya gitu. Kalau kayak di Instagram memang sengaja gue bikin yang kayak gitu yang gue taruh yang logo gajah itu gitu. Logo gajah itu biar orang tuh benar-benar bertanya-tanya gitu. Ini logo apa sih ini gitu. Dan orang kalau ngeliat logo ATP itu kalau semisal ngomongin logo ya, itu logo cuma satu di dunia, gak ada yang lain. Wis, lu membanggakan gue, membanggakan lu ini. Bukan. Jadi emang logo itu dibuat karakteristiknya unik dan gak ada yang lain. Terus elemennya di dalam itu memang benar-benar di sini gitu loh. Kan lu kemarin ngomongin soal daerah, soal apa. Nah gue berpikir itu gitu loh. Jadi kok kayak gajah, kok kayak Sigernya, ada sigernya. Kok ada ATP-nya. Jadi kombinasinya itu klub. Nah untuk struktur bentuknya itu sebenarnya kayak bentuk kalau itu kan logonya monogram ya. Dari inisial nama. Angga Deporter ATP. ATP gimana caranya bisa masuk kekuatan, bisa masuk sisi budayanya. Nah terus stylenya juga di situ. Ya kalau untuk ini jenis logonya itu ya monogram gitu. Nah tapi di ATP ini tergantung nanti Kak Angga brandingnya. Bagus atau enggak logonya. Iya benar. Misal Kak Angga menciptakan sebuah produk nih. Fokusnya kemana. Terus logo ini. Kan biasanya logo ini misal logo ini. Ada perusahaan bikin logo sporty. Sporty itu kesannya harus yang yang dinamis, yang bener-bener ya sporty deh. Nah itu kan ada. Nah tapi kalau Kak Angga ini kan bukan untuk itu gitu loh. Untuk Kak Angga ini bikin podcast ini untuk daerahnya sendiri kan. Artis apa tadi yang Kak Angga ngomongin? Artis yang ngomongin tentang kotanya sendiri. Jadi itu harus syaratnya dengan kultur tadi itu. Jadi gue berani bilang logo ini cuma satu di dunia. Ya emang gak ada yang lain bikinnya. Karena Angga Deporter cuma satu. Pikiran juga cuma satu kan gitu. Jadi sebenarnya nilainya itu. Nilainya lebih ke puas sih kalau gue bisa. Orang mau ngomongin ini jelek apa ya silakan. Gak masalah. Kayak musik aja selera. Lu suka musik ini ya gak apa-apa. Lu ya gak masalah, gak ada masalah. Dan gue gak akan baper dengan yang gitu-gitu. Cuman kalau memang dia belum tahu tentang filosofinya, ya mau gimana. Gue gak bisa nilai juga, gue gak bisa jawab, gak bisa nilai.
Dan gue banyak bikin logo, bukan cuman Angga The Porter gitu kira-kira. Banyak tentang misal logo kuliner. Cuman gue sebenarnya fokusnya ke style geometri sih. Geometrik karena gue memang nggak bisa nulis kan, nggak bisa ngelukis. Gue ini emang nggak bisa gambar Kak. Iya, maksudnya kalau itu kita beda hal lah ya. Kita beda hal. Misalnya desainer juga kan beda beda karakter kan, beda style lah. Beda style, terus habis itu beda klien juga. Ya beda pemikirannya. Nggak sama ada kayak di masalah. musik lah. Angga, ini rasanya single coil dia ini. Ketika ditaruh di humbucker ya nggak pas. Ketika orang humbucker ke single coil ya nggak pas. Nah, karena memang dia sebelumnya tuh udah fokus loh. Nah gue sebelumnya memang gue ini bikin logo nyari market yang bener-bener arahnya apa yang gue suka. Terus apa yang gue bisa. Tapi nggak keluar jalur dari sifat logo itu sendiri. Udah diingat. Pernah apa namanya? Ini gue potong gitu ya. Pernah nggak lo ketemu klien yang ngeyel gitu? Pernah. Itu orang India. Orang India? India. Dan India ini udah gue cut sampai sekarang. Orang India. Drop me bit please. Can you change the design bro? Jadi dia tuh gue tanyain kayak lu waktu itu Kak. Lo visi misinya apa perusahaannya? A, B, C, D, E. Warnanya apa? Gue tanyain detail. Oke, gue kirim sketch. Oke, setelah gue eksekusi, minta ganti lagi. Hah? Ganti lagi? Dah. Gue layanin lagi tuh, ganti lagi. Ketiga kalinya minta ganti lagi. Ini gak bener nih. Nah, ini ada yang gak bener. Karena gue gak pernah ngalamin kayak gitu. Dengan klien yang bener-bener udah ngasih brief. Dari situ sekali nih. Habis itu, dan mereka itu, orang India itu, ya ada beberapa ya, gak semua. Jadi ada yang kadang mau kerjanya dulu, gak dikirim duit dulu. Kita capek dulu tapi gak dibayar dulu gitu. Orang India tuh begitu. Gak DP dulu. Gak DP dulu. Tapi ada juga India yang bagus. Tapi kalau sekarang. Berarti analisa lu waktu itu. Berarti itu salah lu apa salah orang itu? Menurut gue salah orang itu. Karena dari kerjaan gue. Yang sebelum-sebelumnya gue tuh ya gak pernah begitu loh. Iya. Kayak lo Kak. Lo manggung. Lo udah bener garap lagunya udah bener. Chordnya udah bener. Tahu-tahu IO-nya ini gak bener Angga nih katanya. Kurang. Ternyata di situ dia itu kayak ini loh, kayak mencari-cari celah ya. Cari celah. Mungkin dia konsep itu udah dapet, terus dia screenshot. Ujungnya nanti gak bayar ke gua. Gitu loh. Deliknya kayak gitu. Delik aduannya gitu ya. Iya. Nah, terus abis itu banyak sih yang begitu. Jadi India gua coret deh. Blacklist. Tapi ada kadang masuk perempuan kemarin tuh India. Nah kalau perempuan beda nih. Perempuan gak lo blacklist? Perempuan India? Enggak. Karena perempuan gak gue blacklist. Karena dia bayar gitu Kak. Oh yang bayar gak lo blacklist? Misalkan gue nawan. Gue biasanya bikin logo tuh. Minta DP dulu sama orang mereka itu kan. Berarti lu bukan blacklist ininya. Berarti lu blacklist orangnya. Blacklist orangnya. Iya. Tapi India gue blacklist. Yang cowok. India cowok. Tapi yang cewek ini masih punya hati nurani lagi kira-kira. Iya. Gak keras banget tuh. Gak, bro kayak juceng. Terus gue, ya udah kalau mau. Dan mereka tuh maunya ya itu. Enggak, gini aja. Dan kalau lo mau, ya udah DP dulu nih. Dan orang luar negeri itu sangat percaya sama orang Indonesia. Why? Karena ya itu tadi nggak tahu ya. Jadi ketika kan kita biasanya bisa nih kalau dikasih duit kita kabur bisa aja kan, bisa karena dia jauh kan di sana. Yeah. Nah tapi di sini pekerjaan ini bener-bener kalau gue begitu sekali gue nggak akan dapat lagi berikutnya kan gitu. Dan mereka pun nggak pernah punya pikiran bohong. Kita tuh bohong tuh nggak pernah. Karena bagi mereka itu kan bisa dilihat dari portofolio dan lain. Akhirnya dia percaya transfer. Gue pikir kabur aja ini apa ya. Cuman kan kayak mana kan gitu sih. Yang gue maksud di sini orang budaya sana dengan budaya sini berbeda. Di sana orang sana itu banyak percayanya dan nggak perlu pendidikan untuk membuat sebuah logo. Kalau di sini kan mau bikin logo, lu lulusan apa nih? Ini bukan. Sekolahnya di seni bukan. Kalau sana orang sana enggak perlu pendidikan Kak. Yang penting lu bisa ngerjain gitu kira-kira.
Dan percayanya itu lebih. Apalagi orang Eropa. Ya. Itu betul-betul mereka tuh. Ya ada juga beberapa yang cerewet. Ya wajar lah karakter itu ya cerewet. Cuman kalau untuk hal pekerjaan mereka tuh percaya sama kita. Karena kita tuh dianggap ahli gitu loh. Dan mereka kan gak bisa bikin logo makanya larinya ke kita. Enggak, itu pertanyaan gue tuh gini loh. Itu dari segede itu negara itu gitu. Kenapa jatuhnya ke Indonesia dan ke Lampung dan ke IPNI gitu. Ya bukan di gua doang Kak. Jadi kan segede itu negara masa gak ada yang bisa bikin logo sih gitu. Apa lingkungan dia gak bisa ya, gak ada. itu tadi. Ya? Jadi Kenapa proses untuk dapat klien itu kan pertama kita harus bangun portofolio. Iya sih ya juga. Ya. Portofolio sekarang kan udah digital market ya. Jadi market tuh udah global. Desain ini nggak harus mempunyai nggak harus tinggal di kota baru bisa jadi desainer internasional itu nggak perlu. Di kampung pun bisa. Karena udah ada internet. Internet kan bisa jangkau ke semua negara kan. Global kan. Global market. Jadi mudah banget. Jadi kita tuh tinggal bikin portofolio. Nanti orang itu bakal lihat portofolio kita. Kalau dia suka dengan portofolio kita, dengan style kita, dia pasti order sama kita. Iya. Gue suka nih sama style lo nih. Gue pengen bikin dong yang kayak gini. Tolong buatin gue. Hanya kayak gitu, semudah itu sebenarnya. Iya. Jadi faktor terbesarnya berarti kan internet berarti kan. Faktor terbesarnya adalah itu tuh. Kita bicaranya. Internet, konten. Iya. Nah, gitu. Ya itu yang gue bilang. Berarti kan untuk sebuah pekerjaan ini kita tidak bicara demografi atau geografi gitu. Kita nggak bicara ini daerah, ini kota, ini internasional, ini Eropa. Kita nggak bicara itu. Nggak bicara gitu. itu. Tapi lebih ke portofolio gitu loh. Lebih ke portofolio. Lo showing portofolio, showing style lo, skill, gitu kan. Kira-kira. Hingganya saat lo sebar itu di internet, lo punya portofolio yang bagus, nah maka klien itu akan hadir dengan sendirinya. Iya. Gitu ya. Dan bikin portofolio itu bikin aja gitu. Kira-kira apa yang lo suka bikin aja. Karena pasti ada yang beli. Gitu, pasti ada yang mau beli. Nah, proses pembelian tuh kayak gimana biasanya, Dar? Belinya? Ya. Dia DM. Gitu. DM aja, DM. Sudah. Instagram atau DM? Instagram. Lapak jual beli logo sendiri deh. Marketplace. Itu di mana? Marketplace-nya di mana? Banyak banget Kak. Yang paling top apa sih, Dar? Ya top semua kalau paling top. Semuanya top. Lu deh. Lu di mana? Gua di Instagram. Market paling banyaknya dari Instagram. Terus gue pernah buka Fiverr pernah. Cuman gue gak kuat sama proses di Fiverr. Kenapa? Karena ya itu tadi banyak. Gue gak kuat sama spam-spam gitu. Yang minta ganti-ganti terus. Padahal konsepnya gue udah pegang gitu. Karena gue berkaca dari. Ini gue nih sering lo ngerjain logo. Lu pernah ketipu gak? Yang tadi India tadi. Iya India. Ketipu gue cuman 2 kali. 2 kali. Dan gue termasuk orang yang keras sama yang gitu-gitu. Karena gue kan gak kenal mereka, bodo amat. Gue gak mau. Kalau mau gini gak mau sudah. Gitu gue. Tapi dulu awal-awal bikin portofolio ya memang. Sering ketipu. Ada yang order seneng. Ada rasa seneng. Ada rasa seneng. Tolong buatin dulu duitnya nanti gitu kan. Tapi gue seneng. Wah deh. Akhirnya ditinggal gitu. Dari situ gue pengalaman. Berarti orang ini cuman mau nyari idenya doang. Gak mau bayar kan gitu kan. Ada yang kayak gitu. Tapi dari situ kan ketika mereka DM ya udah kita kasih aturan kita. Rules game-nya apa nih, bikin nama gue, logonya gimana, pembayarannya gimana. Ridersnya lo lah. Iya riders gitu. Gue susun. Kalau dia sepakat dengan riders gue, ya sudah berarti mereka profesional. Jarum gue begitu. Biasanya kan dia DM, hello, bla 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 bla, ya gue sapa, hello dan lain-lain. Apa pentingnya gitu kan ini? Apa yang bisa dibantu gitu kan? Mau bikin logo gitu. Logonya tentang apa, perusahaannya apa, jelasin. Yaudah, setelah gue ajuin penawaran, baru masuk proses ke berikutnya. Prosesnya itu pokoknya setelah deal, gue tanya kapan membuat? Segera, ya udah kalau mau segera sekarang melalui proses pembayaran. Minimal kalau gue separuh harga dulu.
Ada yang full, kawan-kawan gue ada yang full. Iya, ini kita masuk harga deh. Range lu sebenarnya berapa nih, Der? Ya kan untuk membuat sebuah logo. Tergantung gue punya duit apa enggak. Oh gitu ya. Jadi misal bulan ini gue nggak ada order ya nggak masalah. Enggak, kita bicara range standar ya, standarnya lu itu berapa gitu. Minimal banget, ya, minimal ya $200 gue. Minimal banget lu $200. Tapi sekarang udah gue naikin. Jadi, kok lu ngasih gue $300 sih? Kan gue bilang minimal. Itu dulu lo Kak. Lu maksud lu dulu ngasih gue $300 apa? Lu lagi bokeh banget ya waktu itu ya? Ya kalau lagi bokeh banget gak, ini ya gimana ya? Gak, jadi gini. Dia memanfaatkan. Tapi sekarang range gue bertahan di 300. Mau enggak ya sudah. Dan jadi gimana sih Der, 200 sampai $300 ini? Lu ini gak enak sama gue nih pasti nih. $200 itu dulu loh Kak. Di tahun sebelumnya. Nah di tahun, gue pernah range-nya 400. Pernah sampai segitu. Terus gue turunin lagi pernah. Jadi range itu sebenarnya kayak ini loh. Sir-siran gue. Iya. Ketika gue dapet orang India, range-nya 500-600. Iya. Karena gue ngeliat kalau dia mau berarti serius. Kalau orang India. Oke, berarti kita bicaranya 200. Gak, ini gue bukan nginain dia, bukan. Ya 200 sampai yang range paling tinggi lu $1.000 tadi. 1.750. $1.750. Berarti kisaran itulah ya. Iya. Berarti kalau dia personal kayak gue nih gitu kan. Market personal, Indonesia. Iya, market Indonesia. Oke, untuk market Indonesia atau market. Nah ini kita bicara geografi lagi nih. Kita bicara market kota kita deh. Kota kita itu sama aja gitu ya. Menurut lu gak beda-bedain. Iya sih, kayak gue aja gak dibeda-bedain lo sama Ibni. Iya. Gitu loh, maksud gue berarti oke, kita naikin kelas personal sama corporate. Nah gitu kali ya. Itu corporate kisarannya berapa tuh Dar? Perusahaan. Jadi kalau corporate ya. Kisaran aja ya, kisaran ini. Kita gak ini bicara kita udah pasti. ngomongin. Sebenarnya harga logo untuk di Indonesia juga bisa mencapai tingkat yang tinggi. Tergantung gue berada di posisi di mana. Iya. Semisal gue ada di sebuah lembaga. Berarti lu udah pernah ngedesain corporate kan? Pernah. Dan itu berapa range paling tingginya lu? $1.750 tadi? Enggak. Oh itu untuk luar negeri. Kalau untuk Indonesia sendiri paling cuma 2.500.000. Paling tingginya segitu. Hampir $300 lah ya berarti. Karena ya biasanya kan kayak gitu, mereka kalau desain perusahaan kan di markup kan gitu. Iya. Iya memang. Oh, negara Indo-Webster ya. Iya, jadi gue paham tentang circle itu. Ya sudah, gue nggak ngerti aja. Yang penting gini, yang penting gue bikin logo itu gue harus tahu visi dan misinya. Iya. Terkait yang order temen gue atau siapa itu nggak masalah. Iya. Kalau dia mau dapat cuan juga, ya nggak apa-apa. Gue juga nyari cuan nih. Gue yang datang ke lu, gitu, iya paham gue. Yang datang ke lu itu bukan ownernya, justru malah marketingnya, apa siapa anak buahnya gitu. Ujung-ujungnya nyari cuannya gitu. Dan ini lu kan ngasih harga $200 nih. Gue up ke 300 ya, 100 ya buat gue ya gitu kan. Pasti gitu tuh. Ada. Rahasia umum itu ya. Ada yang pernah mau kasih. Ini bro, segini bro. Ya gue udah bilang harganya segini. Dia motongnya banyak banget. Ya gue 50.000 ya kata dia. Lo bikin sendiri deh. Gue langsung begitu, langsung gue cetukin gitu. Logo lu dihargain 50.000 perak. Pernah dulu tapi masih awal-awal. Masih awal-awal. Kalau sekarang ya alhamdulillah gak pernah. Karena Mas Angga ini kan dia ngerti tentang branding. Ngerti tentang yang lain-lain. Jadi kalau buat lo itu segitu lo bayar berarti kan dia pro gitu loh. Istilahnya dia ngerti tentang ini. Tentang nilainya apanya. Sebenarnya kalau segitu nih ya. Mau ngomongin suara gak. Seni itu gak bisa dihargain sebenarnya. Iya. Tapi ketika kita ngerjainnya seneng. Terus ketika kita mau. Ya gitu deh pokoknya. Gimana ya. Gue itu segala sesuatu yang berbau sama art yang punya makna gitu. Art yang punya makna lah artinya gitu ya. Gue bakal appreciate gitu loh. Apresiasi lah. Artinya tidak melulu juga bicara soal uang gitu loh maksudnya kan. Ada juga sifatnya barter tuh ada gitu kan. Ya artinya saling mengapresiasi itu asik gitu. Contohnya kayak gue bikin lagu. Gue akan sangat sedih jika lagu gue tidak diapresiasi oleh orang lain gitu. Karena gue musisi yang bergerak di bidang profesi.
ketika gue manggung nih, gue akan sedih jika gue tidak dibayar. Jadi karena kita bicaranya profesi, apalagi lu. Ya. Lu bicaranya lu itu profesi lu memang itu gitu loh. Jadi sebenarnya Kak, di sini di podcast ini gue bukan mau yang lu tanya tadi kan, lu nanya gue tentang bikin, gue bukan mau pamer tentang pendapatan bukan. Karena itu sawang sinawang kalau orang Jawa itu bilang. Tapi di sini gue lebih menerangkan kepada peluang, ternyata ada kerjaan seperti ini di luar musisi gitu loh. Artinya gini loh, ini kan jadi salah satu support sistemnya juga musisi loh. Ya, apalagi di era pandemi seperti ini. Jadi yang pertama itu kalau dia di circle musik, industri musik, oke. Industri musik, penguatan logo ini adalah salah satu sektor di ini loh, sektor industrinya loh, ada loh gitu di seluruh band itu musisi ya, mau penyanyi solo, mau penyanyi grup gitu. Ataupun dia boy band, girl band, itu semua punya logo gitu, punya logo. Punya brand, visualnya, visual. Apa itu, tanda pengenal lah. Nah kita kalau bicaranya ke ranah pekerjaan nih, kita ngomongin mindset kita di daerah, nah ini memang PR, makanya gue bilang tadi, segala macam bentuk statement lu ini mudah-mudahan bisa meyakinkan teman-teman juga ya kan. Iya. Kenapa? Karena kita harus melawan satu, paradigma orang tua di daerah. Itu beda paradigma sama paradigma orang tua di kota gitu. Contohnya kayak di Jakarta lah misalnya gitu. Kalau menurut mereka pekerjaan itu, desain logo itu bukan sebuah pekerjaan gitu. Oh iya. Iya kan? Iya. Masih pekerjaan itu adalah upah minimum, tenaga kerja minimal dapat itu gitu. Yeah. Ada jaminan bulanannya gitu kan. Kan ada dua pilihan pekerjaan itu. Yang pertama berpenghasilan tetap atau tetap berpenghasilan. Yeah. Kan kayak gitu pilihannya. Menurut gue sih gitu sudut pandang gue. Nah ini menjadi itu yang pertama paradigma orang tua, yang kedua adalah paradigma masyarakat. Nah artinya itu kan jadi PR teman-teman yang ada di daerah nih buat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak mainstream. Nah ini ini intermezzo aja sebelum yang padat-padat ya. Untuk desain logo ini gue rasa cukup lah ya, ini kita bicara desain logo nih. Ya, terus gue mau nerangin satu lagi soal logo ya. Sebenarnya banyak masyarakat yang gak paham tentang logo ya. Logo itu sebenarnya kayak identitas visual sebuah perusahaannya, atau entah perusahaannya bergerak di bidang apa, atau perorangan, entah PT atau apa. Karena itu adalah tanda pengenal. Ya. Banyak orang yang gak mengerti tentang tanda pengenal. Contoh orang mau jualan. Orang mau jualan itu yang dia pikirin awal mula itu bukan logonya, tapi bedanya dengan orang luar negeri, mereka sebelum memulai usaha mereka buat logo dulu. Yeah. Kenapa? Karena itu adalah identitas mereka. Ketika produk mereka booming, mereka mau lari kemana? Ini makanan apa ya? Enak banget. Apa mereknya? Enggak ada merek kan? Itu istilahnya kayak pemahaman yang yang penting tol-tol wae lah, yang penting payu, yang penting laku. Padahal logo ini sangat berperan penting di dalam sebuah usaha, perusahaan dan lain-lain. Karena itu identitas. Dan ini syaratnya legalitas untuk orang itu menjadi besar. Kalau udah besar pasti butuh logo gitu loh. Itu bedanya orang sana dengan, makanya mereka itu mau bayar mahal-mahal untuk sebuah logo. Iya. Kenapa ya? Karena saking pentingnya, nilainya itu penting banget di dalam sebuah, misal kayak gue nih. Kenapa kok Ibni Mualim itu gue bikinin logo? Kan gak penting banget sih, buat apa? ATP kok, Angga The Porter kok bikin logo buat apa? Fungsinya apa? Padahal ada muka, ada ini. Itu kan Angga The Porter, tapi kenapa harus ada logonya? Ya itu tanda pengenal. Betul. Gitu. Dan itu bisa dijual. Bukan bisa dijual, maksud gue lebih ke apa ya? Yaitu identitas visual gitu loh. Iya. Identitas awal lah intinya gitu, muka paling depan lah, garda depannya gitu loh. Tapi gue juga kan gak suka sama yang, kalau gue pribadi, maksudnya ini langkah gue pribadi ya, pemikiran gue pribadi, gue tuh lebih suka menampilkan simbol-simbol gitu. Iya. Ya kan, karena gak bicara langsung nih, gak tahu gue, gak tahu apa, ya gue tampilin aja simbol-simbol gue gitu. Karena ngomongin kayak bendera. Ya. Bendera sebuah negara pasti ada simbolnya kan. Ya iya gitu. Indonesia tuh yang mana? Iya. Yahudi nih, kok Yahudi, sorry, Israel nih. Israel itu yang mana kan gitu kan.
Amerika itu yang mana? Dia Iya. ada benderanya, Iya, ada identik dengan lambangnya. bintang, ada elangnya. Iya. Ini loh maksud gue nilai ini. Iya benar. Jadi Sebelum masuk ke sebuah negaranya, sebelum kayak masuk gitu. makanya kita harus bikin bendera dulu. Betul. Sebelum kita bikin sistemnya, bikin apanya, ya kita bikin logonya dulu loh gitu. Iya, lebih dalamnya kayak gitu. Kayak gue nampilin logo aja gitu di Instagram gue, di media sosial gue. Nanti kalau dia memang minat, dia pasti gali gue lebih dalam gitu loh. Gali gue lebih dalam. Hingganya telusur-telusur, oh ini orangnya, oh ini kerjaannya gitu. Maksud gue lebih ke situ aja sih. Oh ya. Lebih ke lo, gue tuh nggak mau maksakan orang harus kayak ngomongin podcast gitu, maksain orang untuk dengerin podcast gue tuh enggak gitu kan. Ya. Tapi gue lebih pelan-pelan gitu memperkenalkan part to partnya demi satunya gitu. Kalau lu cuman sekedar kepo doang, lu lihat aja logo gue nih kan. Nah inilah begini gitu. Lu kalau lu pengen gali gue lebih dalam, lu naik kelas nih ya kan, dari logo masuk ke stalking ya kan, masuk ke situ baru gali lagi naik kelas lebih dalam, baru dia tonton podcast ini gitu loh. Lihat tuh, oh jadi ketemu nih makna luas yang gua maksud tuh apa gitu. Oh jadi Angga itu begini ya gitu maksud gua. Sama kayak kita ngomongin Deddy Corbuzier nih, podcast Deddy Corbuzier. Ternyata di balik podcast itu ada perusahaan ya kan, ada perusahaan yang besar gitu yang benar-benar menciptakan brand identity yang bagus gitu loh buat banyak company yang mau bekerja sama itu sih sebenarnya. Ya memang. Langkah gue memang visioner gitu, maksudnya ke depan. Ya banyak masyarakat yang gak ngerti tuh Kak. Banyak banget masyarakat yang gak ngerti tentang itu. Tapi beberapa ada yang ngerti. Ya makanya di situ perlu ya adanya podcast ini ya bagus sih Kak. Maksudnya Angga ini bagus gitu loh untuk mengedukasi sesuatu yang mereka belum tahu dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan ini jadi semangat juga kan buat teman-teman yang satu pekerjaan sama lo ini kan, jadi semangat. Dan di sini gue sekali lagi, gue sebenarnya bukan yang harus mewakili di bidang ini, karena masih banyak di luar sana teman gue yang sih lo jadi expert. penyemangat aja lah, nah gitu lah boleh buat lah teman-teman ya kan, karena tadi ini gue ngedesain, ini gue ngasilin uang, gitu kan. gitu aja. Simpelnya kan dan gitu. gue nggak sekolah dan gitu. gue klien lo, udah gitu kan. Gitu. Dan kenapa lo duduk di sini ya? Karena gue memang kliennya Ibni gitu. By the way anyway, lo ini dari gitaris jadi penyanyi ini apa cerita Dar, ya kan? Oh ya. Jadi kan? ya itu. Rokok lu. Rokok terus ya tadi. Nah lu gue tanya, nah inilah lu gue ajak ngobrol soal logo, lu cuap-cuap gitu kan. Makanya gue gak tertarik ngobrolin musik sama lu ini. Lu tuh kalau ketika lu ngobrolin musik nih, lu langsung jadi orang yang gimana gitu, kayak insecure gitu. Padahal mah postingannya dibanding sama logo nih geng, itu banyakan postingan musik tau gak lu. Dia nyanyi tiap hari cover lagu. Woo. Ya itu jadi berjalannya waktu. Kan kalau logo ini buat gue kerjaan. Iya. Nah di musik ini gue memang seneng lah gitu Kak. Passion. Passion gue sebenarnya ya seni lah. Mau itu nyanyi, mau itu gitar, mau bikin lagu. Ya gue seneng banget untuk membuat sebuah ide orang. Bikin ide, bikin struktur, bikin apa, gue seneng banget di situ. Nah kenapa gue nyanyi? Dari gitaris kok nyanyi? Karena ada peluang Kak. Gitu. Pertama kenapa kok gak bikin band lagi? Karena sekarang gue gak kayak dulu, bujang kan gitu istilahnya. Dulu kan masih bisa tongkrong sana, tongkrong sini segala macam. Sekarang gue harus memanage waktu. Ini harus jalan, itu harus jalan. Nah terus gue sekarang ngelihat peluang ini bagus. Gue tadinya kan gak bisa nyanyi Kak. Akhirnya gue belajar nyanyi dan itu ada di channel gue. Apa dan channel YouTube? Ibni Mualim. Di Ibni Mualim ada yang appreciate lah. Oh ternyata ada yang dengerin gue nih. Dan yang dengerin bukan musisi lah ya. Maksud gue ya gak ngerti dia musisi atau enggak. Yang jelas appreciate itu gue dapat dari luar. Itu penyemangat gue buat nyanyi. Lu pede banget nyanyi itu, pede banget gitu. Iya. Jadi lu ngerasa suara lu bagus atau kayak enggak gitu. Oke. Lu ngelihat peluang aja gitu ya. Gue ngelihat peluang. Oke. Gue ngelihat peluang siap. Dan ada yang dengerin gue nih. Iya. Okay. Dan suatu hari gue pernah nyanyi di sebuah kafe gitu. Walaupun gue belum bisa nyanyi, banyak yang videoin waktu itu. Dan ini gue kan langsung, kok ada yang dengerin gue ya?
Jadi dia tadi lu kebayang gak sih ini kalau Tommy Yordan, Dimas, ya kan, Ferdi, Ola nontonin podcast ini kayak mana coba? Ini gue nggak tahu ini mereka, lo dicaci maki sama mereka ini. Nggak masalah. Nggak masalah. Jadi gue ini salah satu orang yang kalau gue mau, gue nggak peduli orang, walaupun kadang orang itu ngomongin gue, kadang gue ada bapernya gitu. Oke. Tapi kalau gue udah punya ide gitu, gue bodo amat. Gitu. Oh iya. Yang penting gue lakuin terus kayak gitu. Toh lama-lama juga bisa. Gue punya keyakinan itu gitu. Kayak bikin logo gue dari nggak bisa, terus gue lakuin, terus lama-lama gue bisa. Gitar pun kayak gitu sama. Kecelakaan semua hidup gue ini kan. Serba kecelakaan. Gitar pun dulu main gitar pertama kali langsung dapet the best gitar. Iya. Dan gue nggak ngerti ini apa maksudnya kan gitu. Akhirnya belajar, lama-lama bisa. Bukan berarti gue hebat tuh kak. Dengan gue belajar. Tapi lo belum pernah dapat the best vokal kan lo? Nah belum. Tapi kayaknya dapat nanti. Amin. Kayaknya dapat. Amin. Kalau banyak yang ngajarin gue ya kan. Gue seneng belajar kak orangnya. Seneng banget belajar lah istilahnya. Apa yang berarti baru. lo ada rencana ikut kompetisi kan? Lo gila-gila kompetisi orangnya kan? Berarti Iya. kompetisi apa yang mau lo kejar di dunia nyanyi ini? Oh iya gue X Factor gue suka. Pengen gue sono. Idol. Kan udah, X Factor nih udah. Kesempatannya udah lewat nih. Berarti idol nih yang lo kejar lagi nih. Paling idol sih. Idol. Tapi yang gak tahu ya. Namanya juga ngawur ya. Ngawur aja. Nah diferensiasi ini kan kita ngomongin produk nih ya kan. Apa yang ngebedain lo sama penyanyi-penyanyi yang lain? Ya di situ kadang gue dengerin kan. Dulu sih gue belum bisa nyanyi itu karena sekarang ini kan udah modern ya kak. Jadi nyanyi fals itu gak usah takut kan. Iya. Karena udah ada teknologi. Iya. Fals bisa dibenerin pakai autotune kan. Tapi kalau rasa gak bisa pakai teknologi. Iya. Oke, karakter. Gini. Kenapa gue harus dengerin lu dengerin lu nyanyi gitu? Kenapa? Ya, kenapa? Karena pertama gue punya karakter yang berbeda menurut gue ya. Oke. Tapi gue kok malu ngomongin ya. Gue ini bukan vokalis loh kak. Iya, ya kan? Gue iya. ini kan bukan vokalis. Iya. Ya kan gue cuma tanya kenapa sih gue harus dengerin lu gitu. Kenapa? Ya gue gak gitu. Tahu. Gue gak tahu kenapa lu harus dengerin gue tuh gak tahu. Ya kalau kayak gue pribadi alasan pertama gue harus denger lu ya karena lu temen gue gitu. Oh iya. Ya. Nah kan kita bicaranya ini bukan pribadi sekarang nih. Gua ini gue pertanyaannya mewakili teman-teman semua ya, ini. Sekarang gue gak bisa jawab pertanyaan lu kenapa? Karena di dalam bernyanyi gue pertama skill tuh nol betul. Oke, dari ngebangun deh. Kan selama ini channel YouTube lu udah 1000 subscriber tuh. Iya. Udah 1000 lebih. Jumlah coveran lu tuh udah lebih dari 50 laguan ya? Enggak, belum ada. 20 laguan lebih ya? 30 lebih. 30-an lah, 30-an lagu cover yang gue pantau tuh. Nah di situ kan ada kolom komentar tuh. Iya. Nah komentar-komentar apa yang yang lu ya, itu pelajarin gue ketawa gitu. Kan. Karena mereka mungkin gak kenal gue. Iya. Mungkin kalau lu yang kenal gue mungkin ketawa. Boleh kayak gitu kali aja. Mereka tapi komennya bagus. Suaranya keren banget gitu-gitu loh kak. Jadi, rasanya ada suaranya Firza Arilaso, ada onconya, ada Coldplay-nya, ada ininya. Gue balas aja. Emang gue belajar itu. Gue bilang kayak gitu. Padahal ya gue cuma denger doang loh. Nah dari situ gue timbul kayak, oh ternyata mereka nilai gue nih. Dan nilainya itu positif loh. Dan negatif. Sejauh ini positif. Yang komentar negatif? Gak ada. Kecuali teman di sini. Kalau teman di sini. Semua negatif. Ngapain sih nyanyi? Tapi gue gak pernah ngomentarin lu negatif. Ya, alhamdulillah. Gak pernah. Tapi gak apa-apa. Jadi gue bilang gas terus ya kan. Gue pasti kayak gitu itu. kan. Gue suka yang begini. Karena dengan orang yang begini. Gue bisa nilai seseorang. Orang itu produktif atau enggak. Dia itu ngerti proses apa enggak. Dia itu pinter apa enggak. Gue dari omongan dia itu. Misal udah sih Leh ngapain sih. Itu langsung ngecilin banget gitu ya. Dia dengan ngeluarin statement itu gue langsung berpikir berarti lo ini bukan orang pejuang. Lo tuh orang yang gak mau berusaha. Lo tuh orang yang mau suka zona nyaman. Gue gak suka yang istilahnya gue gak di situ. Jadi ketika orang itu ngomong, ketika dia ngomong gitu gue bakal upload tiap hari. Nanti dia bakal tahu nih, oh ternyata progresnya begini ya kalau ngelakuin hal terus menerus konsisten. Ternyata bisa ya kayak gitu.
Dan yang bikin gue semangat intinya yang di luar. Iya. Nah sekarang gue gak mikirin market yang kawan-kawan gue di sini. Iya. Karena gue sekarang Di luar itu maksudnya di luar Lampung? Di luar Lampung. Jadi tapi emang lu berpikir di Lampung semuanya kenal lu enggak kan? Enggak. Tapi yang kenal rata-rata musisi kan ngertinya ini gue nih gitaris tuh Kak. Iya enggak, kalau di circle musisi ya ini gitu, maksudnya kan ada grab market yang benar-benar orang nggak tahu lu bernyanyi. Nah di gitu. sini yang market gue Kak. Nah gitu. Jadi gue bikin kita konten. bicaranya kota kita dulu nih gitu. Jadi gue bikin konten YouTube ini, gue udah tahu target market gue siapa. Pertama orang-orang awam. Ya, yang nggak tahu. Yang nggak tahu tentang gue dan nggak tahu tentang musik. Penikmat musik. Musik orang awam tapi ya. Orang awam. Nah ini market gue di sini. Gue udah nyetandarin di sini, gue lingkerin. Berarti orang yang market gini nggak butuh yang gini, nggak butuh yang gini. Gue hanya butuh begini, hanya butuh menghibur gini. Dan gue pun kalau misal diundang di event-event gede ya gue berpikir juga. Dan misal gue nggak layak nih di event itu ya gue harus hire teman-teman yang layak. Gitu kira-kira. Dan lu transisi lu nih dari main gitar tiba-tiba lu nyanyi nih di stage itu. Apa yang lu rasain dari waktu pas lu transisi kan? Biasanya naik panggung main gitar, ini lu naik panggung megang mikrofon gitu. Gue sampai sekarang makanya wajar lah. Gemeter nggak lu gini nggak? Gini nggak? Gini kan. Mau nyanyi nih di kafe kan, gue nyanyi dong, dipanggil nih. Ibni Mu'alim. Ibni gitu. Tangan gue gini Kak. Terus gue ke belakang. Drummernya kebetulan kawan kita, Pan kan. Pan, tangan gue gini Pan. Ini kenapa ya Pan? Jadi gue nyanyi itu gue gak pede Kak. Sebenarnya gue gak pede. Gak sepede gue main gitar gitu. Nah tapi di situ kalau gue begini, kapan gue pedenya? Makanya gue upload di YouTube itu Kak. Karena gak ditonton orang banyak gitu loh. Karena lu pengen nyemangatin diri lu juga gitu sebenarnya. Gue sebenarnya ya siapa lagi mau nyemangatin diri kalau gak gue sendiri Kak. Kalau dengerin omongan mereka gue sempet stagnan ya, drop kan. Gue lanjutin enggak. Tapi mereka gini nilainya. Gitu ada sampai di titik itu. Cuman akhirnya gue. Ini gue masuk ke zona kesimpulan ya Dar. Kalau menurut gue ya. Lu kalau vokal lu punya color, punya warna. Oh iya Kak. Lu nyanyi, menurut gue lu gak fales, lu nyanyi gak fales. Cuman memang lu harus menemukan range, nah gitu, range vokal lu gitu. Maksudnya standarisasi suara lu itu ada di mana gitu. Iya. Jadi gue tuh paling gak suka sama penyanyi yang maksain gitu, maksain. Misalkan suka sama Dewa 19 gitu, misal. Iya, paham. Lalu dia ngejer vokal segitu banget gitu, tingginya segitu gitu, ini gitu. Nanti soalnya gak dapet rasanya Kak, kalau gak tingginya segitu gitu. Iya. Oh iya Once memang segitu tingginya, Ari Lasso segitu tingginya gitu. Tapi kalau mau ngejer rasa sebenarnya ya gak harus gitu. Lu beneran harus, kan cara kerjanya adalah satu lu harus nyumbangin seluruh energi kekuatan lu gitu, menyampaikan rasa kan kayak gitu. Dan akhirnya Kak ya, dari proses ini yang lu, gua nyambung banget apa yang lu omongin. Dari proses perjalanan, sebenarnya gua nggak ngerti tentang race karena gua bukan vokalis kan tadinya kan. Tapi setelah gua ngelakuin rekaman, recording, akhirnya gua ternyata nyanyi itu nggak harus sama kayak ini, nyanyi nggak harus sama kayak ini. Akhirnya di situ gua dapet titik. Ternyata nyanyi itu harus ngenakin lagu. Dan gimana cara ngenakin lagu. Terus gue belajar lagi kan. Ada Chrisye, ada Iwan Fals, ada. Akhirnya mereka menemukan karakternya kan. Nah gue udah dari step ini sebenarnya kan. Makanya. Kalau kenapa gue kemarin kok gue samain chordnya dengan Once. Karena gue di situ lagi latihan sebenarnya. Lagi mencari ya. Gue lagi latihan. Bisa gak sih? Ternyata nyampe. Tapi sebenarnya gue gak ke situ tujuannya. Nggak gue paksain ya. Emang gue paksain. Kenapa? Karena gue mau nyari karakternya Once ini kayak mana. Si Chrisye kayak mana. Si Firza kayak mana. Ini kayak mana. Nah di situ nanti gue bakal nemuin titik yang gue nyaman. Nah gue suka ngelakuin proses ini. Belajar sambil produksi lah gitu. Tepatnya kayak gitu. Siapa namanya ini? Angga the Porter. Nah ini. Jadi memang kita perlu ngobrol kan tentang ini kan. Karena kalau nilai gue kan tadi. Menurut lu gue maksain. Padahal sebenarnya gue lagi. Gue
kalau misalkan di lagu, lu kan ada ngejar lagu Dewa misalkan kayak gitu ya. Yang range vokalnya sebenarnya bukan di range lu gitu Iya, sebenarnya. gue tahu. Nah itu maksud gue adalah lu mulai sekarang harus benar-benar mempelajari itu karena lu sudah punya modal sebenarnya. Kalau ada orang yang bilang suara lu fales, gue nggak terima. Lu nggak fales gitu. Terus kalau ngomongin karakter, lu punya karakter gitu. Nah tinggal style. Nah yang pertama adalah range, yang kedua style. Style bernyanyi lu gitu. Bernyanyi lu tuh kayak gimana gitu. Misalkan nih ya, rocker banyak, tapi Krisyanto Jambrut itu satu. Iya kan? Cuma satu. Iya kan, rocker banyak tapi kenapa dia mungkin bernyanyi sama kayak U itu berubah, U itu mendekati O. Aku deh sene kan gitu. Nah itu gaya dia bernyanyi gitu. Iya kan? Kalau slang itu slang gang banget gitu ya. Apa tongkrongan banget, slengean banget gaya nyanyinya. Terus itu liriknya. Nah itu yang gue bilang style. Kayak lo gue gitu kan, lo ya kan? Ya bahasa tongkrongan, style bernyanyinya begitu gitu. Liriknya, kekuatannya di situ. Krisyanto dengan gaya U, E, A, I, O-nya itu berubah gitu kan. Nah gitu tuh. Nah lu harus menemukan itu. Hingganya bisa jadi seorang Ibni gitu. Ini gue ya, maksud gue ini saran gue. Gue juga bukan penyanyi tapi gue sebagai gitaris gue tuh banyak mengiringi banyak penyanyi. Jadi gue banyak melihat mereka punya. Gue belajar juga kan. Oh kenapa sih dia nih bisa kuat banget gitu karakternya. Oh kenapa sih gini. Padahal yang punya suara jenis ini nih banyak loh. Tapi kenapa dia gitu. Oh ternyata dia punya karakter style. Oh gaya bernyanyinya beda nih gitu sama penyanyi yang lainnya gitu. Kayak Candil kan memang ngandelin tinggi banget gitu kan. Karena range-nya tinggi banget. Iya, dia memang jarang penyanyi cowok punya suara setinggi itu gitu. Ya. Dan dia bener-bener di situ gitu, di puncak ketinggian di situ, dikejar banget situnya. Intinya nggak ada yang nyamain dia. Gue sebenarnya nyanyi Dewa itu ya ada fase stoknya gitu loh kan. Gue ini mau nyari sampai seberapa rank gue itu. Iya gitu. Betul. Pertama, yang paling gue nggak ini di lagu yang Dua Sejoli itu, gue nggak nyampe range-nya Once itu. Kalau dia kan nyanyinya, mukanya biasa aja, cuma tinggi banget kan. Gue tuh nggak nyampe gitu loh kak. Ternyata. Nah, tapi di dalam melakukan proses itu gue akhirnya ketemu gitu loh. Iya, lo harus belok kemana nih gitu kan. Gue coba lagi Chrisye, gue coba lagi Pirza, gue coba lagi sampai yang low mel itu. Maksudnya vokalisnya yang tapi kan di situ gue nemuin rasa gue gitu nanti. Nah di situ nanti sebenarnya gue bikin channel itu ke depannya kayak arahnya itu gue mau bikin karya sendiri. Nah disitulah gue ngeluarin karakter yang gue punya sebenarnya kayak gitu. Kalau untuk di cover-cover ya itu cuman belajar lah itu mah kayak gitu. Hanya gue belajar karena gue belum pernah ngelakuin itu gitu. Kesimpulannya gitulah, cover yang lo lakukan hingga saat ini adalah belajar sambil produksi gitu. Nah belajar gitu. Sambil produksi dan mencarilah gitu kira-kira. Oke Dar, mudah-mudahan nanti ketemu ini dan gue tunggu lagu lo yang pertama, yang kedua gue tunggu lo ngajakin gue kolaps di lagu lo, nah itu kak, di lagu lo. Ini sangat perlu ini arahan dan bimbingannya ya kan. Di direct Angga The Potes ini luar biasa. Gue enggak, gue gak mau ngedirect, gue mau ngisi gitar di situ. Enggak, jadi gue dulu pernah berjalan sama Big Band ya, dan dia ini musik directornya guys. Buat kalian kalau gak sia-sia lah untuk kalau mau Kak Angga ini jadi musik director itu benar-benar ya bisa apa ya, ada perubahan banyak gitu. Karena memang pengalaman ya, jam terbang gak ya. Gue jago banget sama lo kan gitu sih kak. Jadi emang buat kalian yang jam terbangnya kurang gitu ya, gak usah sosokan lah. Jadi akuin aja gitu loh. Iya kan. Selera iya soal selera. Cuman jam terbang itu bukan soal selera gitu loh. Tapi boleh dipotong gak ini? Enggak lah. Oh gak apa-apa, aman ya ini ya. Santai lah, iya kan kebanyakan kan teman-teman juga memang apa sih baru belajar banyak. Misalkan dia baru belajar 1000 lagu gitu. Rasanya kayaknya udah menguasai dunia ini gitu kan. Dan mereka gak produktif lagi. Itu yang gue sayangin kak. Mereka bisa komen tapi gak produktif. Karena memang kenapa kemampuan. Jadi gini, ini petanya gini deh. Ini buat masukan juga nih buat teman-teman.
high skillnya itu, ilmu tertingginya itu adalah produksi sebenarnya gitu. Iya. Ilmu yang paling tingginya adalah produksi, kayak musisi itu ya tantangan paling tingginya adalah bikin lagu gitu Bikin kan. lagu. Terus kalau keilmuan di musik ya lu harus menguasai dapur gitu, produksi. Nah kalau ketika itu lu udah kombinasi karya original plus produksi, maka lu benar-benar baru tahu itu dunia Aslinya ya kayak aslinya mana. itu kayak gimana gitu. Iya. Intinya gitu, kayak mau bisnis apa aja lah gitu. Bisnis apapun itu, kan kita ini bicara bisnis musik gitu. Berarti lu bicara lagu sama produksinya kayak gimana gitu. Kalau lu kuasain itu ya lu berarti ngerti bisnisnya. Iya Kak. Ngerti filosofinya. Kalau lu gak pernah mau belajar itu, lu cuma ngelihat musik is penyanyi ya kan. Musik is main gitar doang gitu. Ya udah lu kerdil berarti pemikiran lu. Iya, makanya gitu. itu Kak. Jadi apa ya? Atau lu mau ngejar popularitas doang gitu. Nanti lu otak lu udah kemana-mana. Misalkan nanti lu malah sibuk cari gimmick ketimbang bikin lagu gitu. Bikin karya. Gitu. Iya, Jadi lu keasikan sama gimmick, lu lupa sama karya gitu sih. Benar. Intinya gitu. Oke Dar, makasih banget waktunya. Iya. Nanti lu jangan bosan-bosan nih ngobrol sama gua. Siap Kak. Banyak hal lah intinya gitu. Iya, gue juga mau nyampein. Apa tuh? Ini gue mau nyampein minta maaf kalau ada sesuatu yang gak berkenan. Karena memang semuanya ini hanya untuk apa, kalau bisa jadi apa namanya? Ya ini obrolan yang kira-kira kalau ada manfaatnya ya dipetik manfaatnya gitu. Kalau kira-kira gak ada gunanya buat lo ya gak usah lo dengerin. Iya, karena ya gue kan? manusia kan banyak salah. Iya gitu. wajar lah. Gue tekan lagi di sini sebenarnya soal logo tadi itu logo ya. Ya gue hanya bisa buat sama gue kerja di situ, bukan seorang yang benar-benar konsisten di situ. Ya, bukan anak sekolah bukan logo anak juga sekolah logo, gitu. bukan. Gue hanya ya ini karena ini ngobrol gue dengan Angga, ke Angga gitu. Terus ya udah gitu aja paling lah. Lo kok tak banyak takutnya nih ya. Tapi gak apa-apa lah Dar, thank you banget. Ini jadi manfaat, jadi mudah-mudahan jadi manfaat ya buat semuanya, Amin. buat motivasi semuanya dan channel lo dan apa yang lo impiin soal movement lo nih saat ini itu tercapai semuanya ya. Amin. Di 2022 ini ya. Amin. Dan yang terakhir, gue tunggu kolaborasi lo dan jangan bosan datang ke podcast ini. Siap. Oke, thank you ya Dar. Siap. Geng, tepuk tangan dulu untuk Ibni Muali.